Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajunin Mansur. Kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran kelas 8 di bab terakhir, yaitu statistika. Oke, di pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis data dari sajian data dalam bentuk tabel dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis data dari sajian tabel dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Oke, kita masuk di pembelajaran kita. Yang pertama, pengertian statistika. Jadi statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan sebuah data. Selanjutnya, kita masuk di penyajian data. Jadi penyajian data itu adalah ada beberapa cara. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, perhatikan contoh di bawah. Misalkan kelas 8A terdiri dari 20 siswa dengan usia yang berbeda. Kemudian berikut nama dan usianya. 1. Santi 14 tahun, Wanti 12 tahun, Anton 13 tahun, Tony 15 tahun, dan seterusnya sampai huruf yang terakhir, Alif 14 tahun. Jadi dari data ini kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, ada 6 orang yang berusia 12 tahun. Siapa itu? Ada Wanti, ada Roni, kemudian ada Titin, ada Syakira, ada Tika, dan ada Suhaibah. Selanjutnya 5 orang berusia 13 tahun, yaitu Anton, kemudian Intan, Sartia, kemudian Firda, dan Malik. Kemudian 8 orang berusia 14 tahun. Ada 14 tahun yaitu Santi, kemudian Tia, Ria, Wana, Sapna, kemudian Ali, Lina, dan Alif. Kemudian 1 orang yang berusia 15 tahun. 1 orang berusia 15 tahun yaitu Tony. Tony kayaknya yang paling tua ya di kelas ini. Oke, jadi ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari data yang telah kita kumpulkan terkait usia siswa di kelas 8A. Jadi dari data ini, dari kesimpulan ini kita bisa sajikan dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk tabel, pertama kita menuliskan di atasnya ini tabel 1 misalnya usia siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Pemala. Kolom pertama kita tulis nomor, kemudian kolom kedua kita tulis di sini usia, karena yang di sini kita membahas tentang usia siswa, jadi kita tulis yang pertama usia. Jika kita di sini membahas tentang nilai misalnya nilai matematika, maka di sini kita tulis nilai. Jadi ini berdasarkan dari apa yang kita bahas. Selanjutnya kita tulis frekuensi. Frekuensi artinya banyaknya di sini. Contoh yang pertama misalnya usia. Usia ini yang pertama 12 tahun. 12 tahun ini berapa jumlah siswa yang usianya 12 tahun? Tadi kan ada 6. Berdasarkan kesimpulan sini ada 6. Jadi kita tulis di sini usia 12, frekuensinya 6. Kemudian selanjutnya yang usia 13, frekuensinya ada 5, yang 14 frekuensinya ada 8, yang 15 frekuensinya adalah 1. Kemudian jumlah di sini harus 20 karena tadi ada 20 siswa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram data. Jadi kita membuat diagram batang dari data yang tadi ini. Caranya membuat diagram batang itu, yang pertama kita membuat garis vertikal, ini ke atas, vertikal. Kemudian kita selanjutnya membuat garis horizontal yang ke samping ini, atau di sistem koordinat kita katakan ini adalah sumbu Y. Kemudian yang horizontal ini adalah sumbu X. Di sumbu X di sini kita tuliskan usia. Jadi usia siswa di sini yang tadi kan ada 12 tahun, ada 13 tahun, ada 14 tahun, ada 15 tahun. Jadi kalau misalnya yang kita bahas adalah nilai, maka kita tuliskan di sini nilainya. Nah, nilainya misalnya 70, kemudian 75 berdasarkan dari data yang telah kita peroleh. Kemudian untuk yang vertikal yang ke atas ini kita tuliskan jumlah siswanya.
jumlah siswa yang frekuensinya tadi. Jumlah siswanya kita mulai dari yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini tergantung dari kita. Kita bisa mencukupkannya sampai 10 atau 9 atau mungkin sampai 8 saja. Ini dari cara kita saja menyajikannya ya. Kemudian kita membuat diagram batangnya sesuai dengan data tadi. Tadi kan dikatakan bahwa yang 12 tahun itu ada 6 orang. Jadi kita buat batangan seperti ini. Ini persegi panjang. Kemudian kita boleh warnai ataupun tidak, itu terserah kita ya. Tapi kalau kita mau warnai juga lebih bagus lagi. Jadi yang 12 tahun tadi ada 6 orang. Kemudian yang 13 tahun ada 5 orang. Jadi ini tingginya sesuai dengan banyaknya dari masing-masing umur. 14 tahun tadi banyaknya kan ada 8 orang, maka tingginya itu 8. Kemudian yang 15 ada 1 orang, maka tingginya 1. Oke. Di sini terlihat, jadi dari diagram batang ini terlihat bahwa kita membacanya 12 tahun itu ada sebanyak 6 orang, yang berusia 13 tahun sebanyak 5 orang, yang berusia 14 tahun sebanyak 8 orang, dan yang berusia 15 tahun sebanyak 1 orang. Itulah tadi bagaimana cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Begitu juga bagaimana cara membaca dari tabel dan diagram batang tersebut. Sekian untuk pembahasan kita. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menganalisis ataupun membuat diagram garis dan diagram lingkaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.